wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gladys Sukma Firstiarani Azahra dengan 3 NIM terakhir 279. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus fraud yang terjadi di kota Dixon, Illinois dari perspektif akuntansi forensik. Jadi, kasus ini tuh menjadi salah satu contoh penyalahgunaan dana publik yang cukup besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kasus, indikator fraud yang muncul, serta juga analisisnya menggunakan konsep dalam akuntansi forensik. Masuk ke latar belakang. Nah, kasus ini tuh melibatkan orang yang namanya Rita Crunwell yang menjabat sebagai treasurer atau bendahara kota Dixon sejak tahun 1983. Nah, selama kurang lebih 22 tahun, ia melakukan penggelapan dana pemerintah kota melalui berbagai transaksi yang terlihatnya itu real dan juga sah. Nah, dana tersebut tuh dialihkan ke rekening bank yang dikendalikan oleh pelaku, yaitu Rita Crunwell, dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibat tindakan tersebut, pemerintah kota Dixon mengalami kerugian lebih dari 53 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kasus ini tuh menjadi perhatian penting dalam studi kasus akuntansi forensik karena menunjukkan bagaimana kelemahan sistem pengendalian internal dapat membuka peluang terjadinya fraud dalam organisasi sektor publik. Kemudian red flags dalam kasus Dixon. Nah, dalam perspektif akuntansi forensik, fraud itu biasanya dapat dikendalikan melalui indikator awal yang disebut dengan red flags. Nah, red flags ini merupakan tanda-tanda yang dapat menunjukkan adanya potensi kecurangan dalam suatu organisasi. Dalam kasus Dixon ini, terdapat beberapa red flags yang sebenarnya dapat menjadi indikasi awal terjadinya fraud. Yang pertama, adanya rekening bank yang tidak diketahui oleh pejabat kota lainnya. Yang kedua, tidak adanya pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaku memiliki kontrol yang sangat besar terhadap sistem keuangan. Dan yang ketiga adalah gaya hidup pelaku, yaitu Rita Crunwell, yang juga terlihat tidak sebanding dengan pendapatan aslinya. Kemudian skema fraud yang dilakukan. Jadi fraud yang dilakukan oleh Rita Crunwell ini tuh dapat dikategorikan sebagai asset misappropriation, yaitu penyalahgunaan aset organisasi untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam skema ini, pelaku memindahkan dana dari rekening resmi pemerintah kota ke rekening yang ia kendalikan. Transaksi tersebut dibuat seolah-olah merupakan transaksi resmi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian analisis fraud triangle. Nah, kasus ini tuh juga dapat dianalisis menggunakan konsep fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey. Konsep ini menjelaskan bahwa fraud itu dapat terjadi karena 3 faktor utama, yaitu pressure atau tekanan, kemudian opportunity atau kesempatan, dan juga rationalization atau rasional. Nah, dalam kasus Dixon, faktor yang paling dominan adalah opportunity atau kesempatan. Hal ini tuh terjadi karena pelaku memiliki akses penuh terhadap sistem keuangan tanpa adanya pengawasan yang memadai. Kemudian metode investigasi. Dalam investigasi fraud, salah satu metode yang dapat digunakan itu adalah reconstructing income dengan pendekatan tidak langsung. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan membandingkan pendapatan resmi seseorang dengan nilai aset atau pengeluaran yang dimilikinya. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan resmi dan kekayaan yang dimiliki, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya sumber pendapatan yang tidak sah. Nah, metode ini tuh sering digunakan dalam praktik akuntansi forensik untuk mengungkap fraud yang tidak dapat terdeteksi melalui prosedur audit biasa. Kemudian, rekomendasi perbaikan. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, organisasi sektor publik perlu memperkuat sistem pengendalian internal. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak ada satu individu yang memiliki kendali penuh terhadap proses
transaksi. Selain itu, peran audit internal dan eksternal juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian, sebelum kesimpulan, kenapa sih fraud yang terjadi di kota Dixon yang dilakukan oleh Rita Krunwil itu bisa terjadi selama 22 tahun? Nah, namanya fraud ini tuh berlangsung karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan organisasi. Rita Krunwil itu dianggap sebagai pegawai yang sangat dipercaya sehingga aktivitas keuangannya jarang diperiksa secara mendalam. Selain itu juga, tidak adanya pemisahan tugas membuat Rita Krunwil ini tuh memiliki kendali penuh terhadap proses pencatatan dan pengelolaan dana. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi Rita Krunwil untuk melakukan kecurangan dalam jangka waktu yang lama. Makanya fraudnya ini tuh bisa terjadi lama banget, sepanjang 22 tahun. Nah, kesimpulannya, kasus fraud di kota Dixon ini tuh menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem akuntansi, dalam sistem pengendalian internal itu dapat membuka peluang bagi individu untuk melakukan penyalahgunaan aset dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah terjadinya fraud di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.